Aplikasi administrasi rental mobil. Jadi ini sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan selain mobil, itu bisa digunakan untuk motor, PS, eee, apa itu, proyektor. Jadi sebenarnya apapun itu yang bentuknya rental ya, yang bentuknya rental, itu bisa dilakukan dengan aplikasi ini karena sistemnya saya pikir hampir sama. Jadi, saya itu ngehnya ya baru-baru kemarin itu ya. Oh ini kan sama ya, semua sistem rental itu kan sama. Jadi kapan ini ready, kapan ini keluar, backup backup apa itu, transaksi itu kan semuanya sama. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk segala rental. Mungkin saya pisah aja nanti jadi aplikasi segala rental gitu ya. Tapi untuk saat ini yang ada itu tulisan masalahnya ada mobil-mobil gini. Di sini ada kondisi mobil, mobil ready. Jadi ada tulisan-tulisan input mobil, kemudian nanti kita buat aja yang aplikasi segala rental gitu. Jadi semuanya bisa. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah perbedaan. Jadi kita di sini untuk admin rental itu ada dua jenis, yaitu offline dan online. Jadi ada dua jenis, bentuknya sama persis. Ini yang offline, hampir-hampir sama lah. Kalau persis itu enggak, hampir-hampir sama. Ini yang on offline ya. Kemudian yang satunya ini yang online. Jadi bentuknya juga hampir-hampir sama. Cuma di sini ada yang berbeda sedikit karena di offline-nya itu tidak ada beberapa fitur fungsi yang tidak bisa dilakukan di offline, cuma gitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah perbedaan online dan offline. Yang pertama adalah jumlah HP admin. Jadi HP admin untuk online itu tak terbatas. Maksudnya admin itu kerja yang jadi administrasi. Jadi misal di rental mobil itu ada 3 admin atau 2 admin ya. Biasanya kan shift-shiftan ya. Shift pertama itu siang, shift kedua malam gitu kan. Karena kan biasanya rental itu kan 24 jam juga. Iya kan? Ya ada sih yang siang aja gitu. Tapi kebanyakan kan 24 jam. Nah, misalkan ada 2 admin atau 3 admin pun, atau misalkan ada 5 admin pun, itu bisa dilakukan dengan data yang sama. Jadi setiap admin itu bisa login bisa login gitu dengan username dan apa itu ya, pakai username admin ya, pakai username admin. Intinya satu username itu bisa diloginkan ke banyak HP. Kemudian ketika nanti satu admin itu merubah data atau menambah booking, itu admin yang lain juga akan ikut bisa melihat gitu. Kemudian untuk yang offline itu hanya bisa di satu HP. Apakah kalau nanti login dengan 2 HP itu bisa? Ya bisa sebenarnya, tapi kan datanya enggak sinkron. Jadi data antar HP 1 dan HP 2 enggak sinkron karena apa? Tersimpan di HP-nya masing-masing database itu. Jadi intinya kan data itu berada di HP ini ya, di sini ya. Jadi data itu untuk offline itu berada di HP, sedangkan yang online itu berada di server. Nah, ketika data itu di server bisa diakses oleh banyak admin. Nah, kemudian yang kedua adalah sharing data. Data bisa dilihat oleh semua admin dan data tertentu bisa dilihat oleh semua agen. Jadi yang sistem online ini itu tidak hanya bisa dilakukan oleh admin yang banyak, tapi juga bisa dilihat oleh agen yang banyak. Jadi agen yang di sini yang kita maksud adalah marketingnya. Jadi biasanya kan kalau rental ada agen tiap desa atau tiap dusun atau daerah mana itu kan biasanya ada kan. Nah, sistem marketing ini jadi kan masalah yang terjadi itu
agen WA ke admin atau ke pemilik, mobil ini ready atau tidak gitu kan. Yang ready apa aja, itu kan balesi terus menerus, bener nggak? Iya itu, saya juga, saya ngalami jadi admin tapi bukan di rental mobil ya. Jadi tapi karena itu bahasanya ya cuma itu aja. Jadi yang ditanyain itu. Misal ya, saya butuh apa itu namanya? Innova gitu, Innova Reborn. Saya butuh mobil Innova. Hari ini ready atau enggak gitu kan? Nah, pihak admin itu kan buka buku dulu, ngecek hari ini keluar atau enggak, atau besok keluar atau enggak. Kemudian yang ready mobil ini apa aja gitu kan. Dan itu nanti ada pertanyaan lagi, habis 5 menit, 10 menit ada pertanyaan lagi. Avanzanya ready atau enggak gitu kan. Itu terus menerus. Ya memang kerjaan admin gitu ya. Tapi kan itu bisa diredus ya, bisa dikurangi agar tidak selalu tanya-tanya kondisi mobil. Jadi agen yang telah terdaftar itu bisa langsung melihat. Jadi agen yang terdaftar itu bisa langsung melihat kondisi mobil di sini. Nah, langsung bisa melihat seperti ini. Oh, ini mobil yang ready apa aja gitu ya. Itu keren loh. Itu keren. Jadi jadwal dari pemilik rental itu tershare oleh semua agen. Walaupun ini tidak bisa di-share di semua orang. Jadi agen itu harus kita tentuin dulu. Agen itu kita input nomor HP-nya, kemudian si agennya itu login dengan nomor HP-nya mereka masing-masing. Jadi memang tidak tershare secara publik intinya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang kita anggap kita percaya gitu bisa melihat itu. Kenapa kok nggak di publik sekalian? Belum. Kita nanti buat yang versi sendiri aja yang bisa dilihat di publik. Karena ini nggak butuh, bukan masalah ininya ya, tapi masalah apa ya namanya ya, ini dianggap secure atau enggak. Jadi ya kan ini jadwal itu kan setengah rahasia ya. Jadwal itu kan setengah rahasia. Jadi kalau kita share itu semua orang bisa melihat. Ya kalau pas rame itu kan. Kalau pas sepi kelihatan kosong semua. Ya gitulah. Intinya nanti kita rembuk sama teman-teman ya. Rembuk nanti pasti ada yang itu, teman-teman kira-kira baiknya gimana gitu. Apa perlu buat yang bisa di-share atau gimana lah, nanti bisa dirembuk lah. Cuma saya belum ada pemikiran. Ada pemikiran ke sana namun belum ya, belum ini. Kita nanti buat aplikasi tersendiri aja yang bisa di-share dan itu oh iya. Jadi aplikasi yang di-share itu paling enggak pakai nama rentalnya sendiri-sendiri. Otomatis harganya nanti lebih mahal, intinya itu. Karena nggak mungkin juga kita share dari semua semua rental. Misal rental di Magelang itu ada 20 gitu ya. Kemudian itu tershare di semua publik ya. Itu masalahnya itu nggak semudah itu. Data hanya bisa dilihat oleh satu HP admin. Ini yang versi offline. Karena offline itu sifatnya hanya seperti apa ya, catatan sendiri itu. Jadi catatan untuk kita sendiri, untuk pemilik sendiri. Kemudian backup data. Data tersimpan di server, data tersimpan di HP. Tentu saja ya kalau online itu kelebihannya lebih banyak banget. Cuma kalau nanti login itu semuanya butuh internet. Tapi apa aja kan sekarang udah butuh internet ya. Jadi nggak terlalu masalah seperti dulu. Kemudian untuk offline itu data tersimpan di HP. Otomatis ketika nanti HP tiba-tiba rusak, jatuh, mati, selesai itu data. Nah, backup data itu kan kita nggak terus-menerus.
memang ada fasilitas backup ya di sini ya. Di sini ada fasilitas backup. Di versi offline itu ada fasilitas backup data. Namun kan tidak real time. Jadi data itu nggak disimpan ketika kita nginput gitu kan. Misal ada booking, hari ini ada 5 booking lah gitu. Kemudian backup datanya terakhir kemarin sore itu. Otomatis data yang 5 booking hari ini akan hilang. Masalahnya di situ untuk versi offline. Apakah tidak bisa disimpan di 2 HP? Ya nggak bisa, karena data itu benar-benar di HP. Tapi kemungkinan HP jatuh terus pecah, terus nggak bisa hidup, itu juga dari 2 tahun itu kan nggak mesti sekali kan. Otomatis berapa? Perbandingan peluangnya itu 1:500 lebih. Jadi masih aman sih sebenarnya kalau dilihat dari peluangnya itu. Masih aman-aman saja. Kemudian untuk harga ya. Harganya untuk yang online itu 400.000 per akun. Per akun itu maksudnya bukan per login enggak, tapi per rental. Jadi misalkan ya ada satu rental itu dapat satu akun admin. Satu akun admin itu bisa untuk login banyak admin. Kemudian admin itu bisa membuat akun agen dengan harga 400.000 tok itu. Jadi nanti misalkan ya ada satu rental itu punya 3 admin, kemudian punya 100 agen. Nah itu bayarnya tetap 400.000. Jadi tidak ada penambahan biaya untuk penambahan agen atau login ke admin. Jadi biayanya cuma itu tok itu. Kemudian untuk offline itu 200.000. Untuk offline 200.000. Kemudian biaya database. Untuk online saat ini ya, ini sebuah perkiraan aja. Saat ini itu 100.000 per tahun. 100.000 per tahun. Jadi 1 tahun bayarnya berapa? 100.000 per bulan berarti berapa? Nggak nyampe 10.000 kan? Masih aman toh. 1 bulan nggak nyampe 10.000. Sekarang sari mie aja udah berapa? 3.000 kan? Otomatis itu 3 mie gitu kan. 3 mie tanpa telur kan. Kemudian untuk offline itu backup. Biaya per backup itu Rp200, bukan 200.000 ya. Biaya per backup Rp200. Misal ya dalam 1 bulan, artinya berapa? 30 hari. Kemudian misal di backup tiap hari berapa? 6.000 ya. Jadi bedanya dengan online itu cuma Rp4.000 sebenarnya hariannya, bulanannya, per bulannya. Oh ya, untuk online ini 100.000 per tahun itu baru untuk saat ini. Apakah nanti bisa naik? Bisa ya. Jadi biaya database ini belum bisa diperkirakan karena kita pakai real time database dan biayanya itu tidak bisa diprediksi. Sampai saat ini saya untuk menghargai ini agak kebingungan karena memang biaya itu tidak bisa diprediksi karena sesuai dengan penggunaan. Kalau ini digunakan terus-menerus dan sangat rapat gitu ya, misal sehari itu yang online, saya pernah uji coba itu ya, yang online itu ada 400 orang, tapi terus-menerus, satu hari itu butuh biaya 160.000, sehari ya itu hitungannya, sehari 160.000, makanya harga 100.000 per tahun ini jangan jadi patokan ya, kemungkinan naik itu ada, tapi belum tentu juga karena sistem aplikasinya udah tak buat semi offline biar tidak terlalu banyak memakan biaya database. Kira-kira seperti itu untuk yang online. Berikutnya harga versi online. Di sini kan tadi ada tulisan 400.000 ya. Itu buat satu akun rental, bisa banyak admin, bisa banyak agen. Kemudian misalkan Anda pengen membuat aplikasi ini dengan nama rental Anda sendiri. Namun nggak rekomen banget ya. Karena apa? Ini kan yang buka itu kan cuma admin sama agen.
Jadi tidak untuk publisitas. Kemungkinan besar ya. Kalau untuk yang ini, aduh salah. Kalau untuk yang ini harga 2,5 juta ini akan kita buatkan aplikasi yang bisa tershare publik. Jadi bisa dilihat oleh publik kemungkinan besar ke sana. Jadi arahannya dengan 2,5 juta ini Anda bisa mendapatkan fasilitas admin rental seperti ini, kemudian juga mendapatkan tambahan benefit keuntungan untuk marketing gitu. Jadi nggak sia-sia lah itu pengeluaran 2,5 juta. Namun ada konsekuensinya, yaitu biaya database akan jadi per bulan. Jadi kalau per tahun ya agak kesulitan kita nanti. Jadi nanti kita sendirikan, kemudian biaya database kita kirimkan aja. Jadi lebih aman. Jadi biaya database dari server itu berapa, kemudian kita kirimkan aja. Ditambah biaya maintenance dan PPN. Sekarang itu ada PPN masalahnya. PPN itu 11% tuh ya. 11% atau berapa sekarang? Ya sekitar, ya nanti ada biaya lah. Tapi kalau pengalaman itu dalam 1 tahun itu nggak nyampe 300.000 pengalaman. Berarti sehari sekitar 10 ribuan kalau yang akses banyak banget. Tapi kalau yang akses cuma 100 orang per hari, yang akses aplikasi itu cuma sekitar 100 orang per hari, itu nggak nyampe segitu. Masih aman, bisa 100.000 per tahun, ini sekitar segitu. Kemudian harga 7 juta itu untuk aplikasi di mana Anda bisa menjual akun rental mobil lainnya. Jadi kalau Anda misal ya punya jaringan, mending beli yang ini. Sekali beli 7 juta, Anda bisa menjual ulang ini aplikasinya. Bisa menjual lagi yang harga 400.000 ini. Jadi dengan membayar 7 juta, Anda bisa menjual ini yang opsi pertama 400.000 ini. Anda bisa menjual lagi intinya. Dan nah yang jadi masalah adalah biaya database ini. Nah, biaya database itu kan nanti digunakan bareng-bareng ya. Nah, kalau saat ini perkiraan itu sekitar 50.000 per bulan. Sekitaran segitu. Artinya 1 tahun berapa? 600.000 toh. Jadi kalau misal ya Anda punya jaringan, beli yang harga 7 juta, kemudian yang ikut Anda itu ada 20 orang lah, misal 20 rental. Artinya berapa ini? Udah dapat 8 juta kan. Kemudian Anda udah pakai gratis juga. Kemudian untuk biaya tahunan misalkan 100.000 kali 20 berarti dapat 2 juta. Padahal untuk biaya database itu sekitar 600.000 ya, 600.000. Tapi nggak mesti masalahnya. Nggak mesti masalahnya itu. Ya itu untung-untungan lah, itu kan investasi. Jadi kalau misalkan Anda punya jaringan, kalau cuma 20 kan belum laba ya. Jadi paling enggak Anda punya 40 ya, 40 rental yang siap beli gitu. Nah silahkan beli yang 7 juta. Paling enggak kan Anda punya laba berapa? Sekitar berapa? 8 jutaan. Ya belum banyak, tapi ya lumayan toh. Lumayan. Kemudian berikutnya untuk versi offline. Nah, dengan harga 200 harga versi offline-nya. Harganya kan 200.000 ya. Mendapatkan 1 akun rental. Saat ini jumlah mobil dan agen belum dibatasi. Tidak ada pembatasan untuk jumlah agen atau jumlah mobil. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Kemudian login maksimal 5 kali. Nah, biasanya kan yang jadi masalah di sini. Orang itu kebanyakan ya, yang saya pengalaman saja, beli 1 kemudian dipakai 5 orang, kan ini bisa login 5 kali ya. Beli 1 kemudian login untuk 5 orang. Apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Sistem backupnya. Jadi backup itu
hanya untuk satu akun. Jadi kalau misal ya, untuk pertama kali sih memang bisa ya, login dipakai untuk 5, kemudian login 5 HP gitu kan, 5 rental artinya. Login 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 gitu kan bisa-bisa aja. Namun ketika nanti di-backup datanya, data itu kan dari 5 rental ini campur dan Anda akan kebingungan sendiri. Beneran ini, Anda akan kebingungan sendiri dan akhirnya jengkel gitu ya. Jadi mending kalau, mau beli ya satu aja ini 200.000 untuk satu akun punya Anda sendiri, gitu. Nah, kenapa kok login 5 kali? Karena kan, kadang HP pecah, HP jatuh, HP hilang, HP mati gitu kan mesti ada. Dan kemudian, nanti data itu bisa ter-backup, dikembalikan gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk, aplikasi rental mobil. Sebenarnya bisa digunakan untuk segala rental ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.